Anda merasa sendirian di puncak dan lelah. Capek banget ngurus perusahaan. Capek semua kita gitu ya. Anda merasa beban seluruh perusahaan ada di pundak Anda sendiri. Ada yang mau diajak pikir ya. Pikir sendiri semua gitu ya. Atau lapisan manajemen yang bisa Anda andalkan untuk berbagi beban strategis. Semua kita yang berpikir strategis tadi. Ya, dapat kerja aja nggak diadakan gitu ya. Gimana kita bisa berbagi beban strategis gitu ya. Kalimat yang sering muncul di benak Anda adalah kenapa hanya saya yang peduli dengan semua ini. Nah, tim kita seperti ini berarti kita sebenarnya penghambat. Ya, kita nggak sedang menskalakan pimpinan, tapi sedang menskalakan bisnis doang gitu ya. Nah, kadang pengusaha muslim lupa bahwa juga harus menskalakan pimpinannya. Sehingga mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas pembukaannya Akbar, dan saya juga ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman. Jadi 5 level of leadership. Jadi peta pertumbuhan kepemimpinan. Jadi kalau sekarang yang beredar kan dari John Maxwell yang seorang pastor gitu ya. Kemudian dari Jim Collins ya juga bukan Muslim. Ya, jadi kita coba membuat yang versi kita sendiri gitu ya. Jadi ada 5 level of leadership. Sebagai fundamental atau framework dasar kita punya ziyadah formula di bagian skill ya. Di sini skill termasuk tadi ada managerial skill, ada leadership skill gitu ya. Nah, jadi kita berada di variabel kedua. Yang pertama tentu kita ingin adanya fondasi takwa. Kemudian variabel kedua adalah people and team development. Maka hari ini kita membicarakan tentang people development. Yang nanti tentu kepemimpinan akan berkaitan dengan tim, bagaimana kita memimpin sebuah tim gitu ya. Ya, jadi saya menemukan beberapa data ya dari beberapa sumber gitu. Di sini ada yang meneliti dari perusahaan konsultan dan seterusnya. Yaitu ternyata ada yang pertama ya, 18% pemimpin yang dinilai sangat efektif dalam mencapai pada saat di survei hanya 18% yang efektif itu dalam memimpin ya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada lagi datanya, 71% karyawan tidak mempercayai kemampuan pemimpinnya ya untuk membawa organisasi ke tingkat berikutnya. Ya, ini yang survei saya lupa angkanya masih sekitar 1.600-an gitu. Ribuan lah intinya. Mungkin ada yang bisa bantu, silakan. Diketik boleh, dengan audio boleh. Apa sih bedanya scale up bisnis kan? Banyak nih scale up, scale up, scale up, scale up ya. Nah, bisnisnya. Gimana dengan scale up kepemimpinan? Ya, silakan Bapak. Bisnis, oh, kalau skala bisnis tambah meluas. Kalau saya menganggap bisnis terorganisasi, wah, Insya Allah, Pak Abbas. Makasih Pak. Jawabannya. Kurang satu? Wah, Pak Yusuf nih. Alhamdulillah. Skala menskalakan bisnis itu besar kecilnya usaha. Wah, luar biasa. Kalau skala kepemimpinan, besar kecilnya pengaruh dan tanggung jawab. Masya Allah. Siap, sepakat sih, Pak Abbas, Pak Yusuf ya. Jadi kalau skala bisnis itu tentang kuantiti ya, tentang omset, tentang tadi betul memperbesar usaha ya, tentang bagaimana banyak berapa cabang, berapa yang laku ya. Intinya kuantiti lah ya, yang bersifat kuantitas. Di lapangan itu, di pengusaha muslim itu terlupa dengan menskalakan kepemimpinannya. Nah, sehingga yang dibangun, ya ini cirinya apa? Ya, nanti mungkin lebih detail nanti di level builder ya. Ya, dan ini biasanya ya itu level builder doang. Ya nggak bisa playmaker, nggak bisa visioner, nggak bisa servant, nggak bisa juga naik ke agent of change. Kan ini hierarki ya. Nah, kita ingin pertumbuhan kepemimpinan termasuk saya itu menjadi seorang pemimpin yang agent of change yang berubah tadi, mentransformasi ya. Jadi seorang pengusaha tadi di Tengarang, alhamdulillah berhasil mentransformasi. Betul, dia bisa jadi pada saat di assessment ya, kena apa, level of leadershipnya jadi ini ada assessment ya. Kalau di kelas kita, leadership masuk kelas, kita assessment itu. Ya bisa jadi beliaunya sudah mempunyai kepemimpinan yang level 5 gitu. Ya, jadi mentransformasi. Jadi kalau scale up bisnis itu cuma mikirnya tentang skala usahanya, betul sekali. Ya, berfokus pada omset. Ya, ini yang disampaikan Mas Bayu, scale up berfokus pada how to grab revenue, win the market, ya. Market share bersaing, cuma gitu doang. Nah, kadang pengusaha muslim lupa bahwa juga harus menskalakan kepemimpinannya. Sehingga banyak kita asesmen juga dengan tools kita di ada fase bisnis tadi, cuma berhenti di fase eksis, ya nggak sampai fase growth yang fase ketiga. Ya kenapa? Karena nggak membangun tim, membangunnya pasukan task force, cuma membangun orang-orang yang mengerjakan tugas. Ya bisa dia delegasi, tapi nggak bisa menskala kepemimpinan, membawa pemimpin baru.
Nah, gitu ya. Jadi ya nggak bisa jadi perusahaan multinasional. Kalau perusahaan multinasional, loh, lawang satu negara aja punya struktur pemimpinan yang banyak. Ya ada CEO of country-nya gitu kan, ada yang CEO holdingnya yang di sana di luar negeri itu kan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang perusahaan multinasional kalau kita nggak melangkahkan ke sana minimal mindset kita kan gitu ya. Nah, ini yang terjadi faktanya gitu ya. Jadi kita jangan lupa juga menskalakan kemungkinan kita. Nah, ini bedanya nih. Yang pertama fokusnya ya, sebagaimana yang disampaikan Bapak-bapak sekalian. Ya sama nih, menambah apa dia? Lebih banyak produknya, lebih banyak pelanggannya, lebih banyak cabangnya, lebih banyak omsetnya. Tapi kalau menskalakan kepemimpinan, mengalihkan siapa? Ya, maka kita menciptakan pemimpin baru, lebih banyak pemimpin, lebih banyak pengambil keputusan. Ya, jadi nggak sedikit-sedikit tanya kita, wah pusing kepala kita ya. Dikit-dikit tanya kita, bahkan semua tanya kita, hal-hal kecil yang hanya ribuan, puluhan ribu tanya kita, waduh, ya kan? Bagaimana kita mau jadi multinasional? Ya kan nggak bisa. Ya, nasional aja belum tentu bisa gitu. Lebih banyak orang yang bisa berpikir seperti kita. Ya harus kita mengcopy orang-orang yang kita sebagai founder misalnya, seperti kita gitu. Kemudian sumber daya kuncinya, kalau sekarang bisa modal aset fisik. Ya permodalan ya, seneng banget nih kalau bicara permodalan ya. Investasi, mesin, teknologi, kantor baru. Ya, tapi kalau sekarang kemungkinan itu sumber daya kuncinya adalah kepercayaan dan otonomi. Ya bagaimana kita mendelegasikan bukan hanya tugas ini, tapi wewenang. Ya misalkan diberikan anggaran. Misalkan kalau di Zero Consulting ada limit. Ya kalau saya saat ini limitnya di atas 5 juta. Kalau 5 juta di atas 5 juta ke saya. Ya sekarang nih di Zero Consulting kita terapkan ini. Itu gitu ya. Jadi nggak di Indonesia terutama ya nggak bergantung pada foundernya nanti. Ya, sehingga bisa jadi amal jariah kalau tujuan kita ya, bukan sekedar hanya dunia. Nah, kita level five level of leadership. Ya, yang seperti mana tadi saya sampaikan, level pertama builder, yang kedua ya builder ini penjelasannya adalah tadi hanya memikirkan tentang membangun bukan tim ini ya ini tentang membangun task force ya, pengerja tugas ya bukan membangun tim. Nah, kalau membangun tim itu playmaker, dia mengorganisasi tim untuk bermain dengan baik. Ya, atau tadi bermain dengan baik itu menggunakan keahlian timnya itu ya untuk bisa berkontribusi di perusahaan. Ya, jadi nggak cuma kita tadi yang ada ide kita doang gitu, yang lainnya nggak pernah memberikan ide gitu ya. Nah, kemudian kalau level 3 visioner ini penjelasan singkatnya aja itu adalah bisa menginstal visi. Ya tadi kalau disampaikan siapa Mas Bayu tadi mungkin ya visinya sama nih atau tadi siapa lagi ya Mas Arkin ya mungkin tentang visi visinya sama sehingga pada saat sama itu pekerjaan apapun tantangan depan challenge yang kita berikan ya pada saat kita masuk ke pimpinan itu tidak terasa berat ya karena dengan sukarela karena visinya sama udah ya kemudian servan melayani lah ini juga level keempat kenapa kita taruh level karena ini lebih berat nih dari sekedar menanamkan visi pada tim karena kita sebagai pemimpin harusnya melayani sehingga nggak boleh nafsi-nafsi. Rasulullah SAW itu paling akhlaknya mulia yang kita contoh ya suatu nasana ya contoh terbaik bagi kita di kepemimpinan termasuk salah satunya beliau lebih banyak lapar ya karena beliau pemimpin gitu melayani pada saat berhondak lapar lebih lapar daripada yang lain mendulukan yang lain untuk makan tidur di pelepah kurma ya bukan di singgah sana ya. Bukan di kasur yang empuk di kipas-kipas air aja enggak kalau saya malu kalau tim kita nggak sejahtera malu lah itu kita melayani sudah dikasih amanah pemimpin sama Allah Ta'ala ya kita pegang amanah ini dengan baik gitu. Karena tujuan kita akhirat gitu. Yang lebih sejahtera, yang mudah harusnya sejahtera ya karena kita pikirkan dulu kesejahteraan baru kita gitu kan. Nah itulah pemimpin gitu. Hari ini di level pertama dulu ya yang kita diskusikan adalah one man show. Kalau kita merasa diri kita semuanya apa-apa kita ya, one man show ya nggak ada yang bisa kita percaya. Ya kalau antum bapak-bapak ibu sekalian yang merasa seperti itu berarti masih di level builder. Ya meskipun ini quick assessment lah ya. Kemudian kita membangun pasukan bukan tim. Jadi leader-leader kita nggak ada, ya nggak ada semuanya task force, ya semuanya hanya pekerja tugas. Yang kita nilai itu tugas, bukan kepemimpinan. Nggak megang anggaran, nggak ya nggak ada sama sekali yang dikasih limit. Ya semuanya tentang uang kita musuhnya. Salah satu contohnya itu berarti bangun pasukan, bukan tim. The builder trap atau jebakannya kita adalah penghambat utama. Nah, ini nih. Kenapa? Karena setiap keputusan penting, sekecil apapun, harus menunggu persetujuan kita. Ya, jika kita tidak masuk kerja satu hari aja, banyak hal penting yang berhenti total.
Kalimat yang sering kita dengar adalah apa? Kita tunggu arahan kita dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita sering dengar dari tim kita seperti ini, berarti kita sebenarnya penghambat. Ya, kita nggak sedang menskalakan apa kepemimpinan, tapi sedang menskalakan bisnis doang gitu ya. Kemudian rapat adalah sesi satu arah. Ya, banyak kita yang ngomong. Ya, nggak ada yang gantian ngomong gitu ya. Kita doang terus. Sebagian besar waktu rapat dihabiskan oleh kita untuk bicara tuh, ya kan. Anda merasa sendirian di puncak dan lelah. Capek banget urus perusahaan. Gitu. Capek semua kita gitu ya. Anda merasa beban seluruh perusahaan ada di pundak Anda sendiri. Nggak ada yang mau diajak pikir ya. Pikir sendiri semua gitu ya. Atau lapisan manajemen yang bisa Anda andalkan untuk berbagi beban strategis. Semua kita yang berpikir strategis tadi. Ya, dapat kerja aja nggak diadakan gitu ya. Gimana kita bisa berbagi beban strategis gitu ya. Kalimat yang sering muncul di benak Anda adalah kenapa hanya saya yang peduli dengan semua ini. Semoga nggak terjadi ya. Maka langkah plastiknya nih yang terakhir insya Allah selanjutnya. Langkah pertama adalah harus kita geser mindset kita. Berhenti menyalahkan tim. Nggak boleh seorang pemimpin menyalahkan keadaan, situasi, kondisi, orang lain gitu kan. Dan mulai membangun sistem. Jangan kita yang jadi korban. Bilang, wah ini karena sistem yang saya buat nggak memunculkan tim-tim apa yang memunculkan pemimpin baru. Ya sehingga seperti ini kejadiannya gitu. Jadi geser mindset kita. Ya bahwa kesalahan utamanya di kita ya karena kita pemimpinnya. Ya bangun sistem. Ya bangun tim juga. Jangan menyalahkan ya yang salah kita semua deh gitu ya memang iya gitu kan. Kemudian yang kedua praktekkan delegasi yang aman. Jika sekarang belum ada pemimpin di perusahaan kita, maka coba lepaskan kontrol pelan-pelan ya. Misalkan ada proyek apa nih, produk launching produk baru, coba dikasih eventnya doang deh ya, brand aktivasinya event yang 1 hari 2 hari misalnya ya, kita kasih project manager itu dengan timnya siapa nih yang mau terlibat misalkan, ya udah ya, karena nggak mengganggu apa namanya risiko besar lah ya, nggak risiko besar. Ya, dan seterusnya mungkin ada proyek-proyek yang bisa kita delegasikan yang aman lah risikonya, yang impact finansialnya kecil ya, yang dampak risiko strategisnya kecil, reputasinya kecil, dan seterusnya. Halal, Transform, Accelerate, Ziyada Consulting.